Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya menyapa sahabat Delcoin dimanapun berada dan sahabat Misto Taman. Kembali kita bicara tentang tanaman. Apa sih tanaman itu? Tanaman adalah makhluk hidup yang selalu tumbuh dan berkembang. Setiap tanaman memiliki ciri yang mana dari ciri-ciri dan karakter itu sendiri membedakan satu dengan yang lainnya. Contohnya ini, di kandang Delcoin ini didominasi dengan pillow, tapi dari menampakkan ciri-ciri tersendiri. Keindahan dan keunikannya bisa membuat tanaman itu sendiri populer. Kalau kita sudah bicara populer, orang yang belum tahu jenis tanamannya bisa tahu namanya dan bisa mencarinya. Cara mencarinya pun juga dengan berbeda cara. Ada yang searching di Google, ada yang datang dari lapak ke lapak, ada juga yang menelpon yang punya lapak itu. Bahkan tanaman itu sendiri bisa memiliki harga yang tinggi, bahkan sangat tinggi. Kalau dalam suatu ruangan gitu, bisa jadi harganya itu adalah paling mahal di antara aksesoris yang ada di sana, bahkan dari bahan material pokok yang ada di sana. Bicara mengenai popularitas dan bicara mengenai tanaman yang harganya tinggi, bahkan mampu membelinya, sangat disayangkan kalau bisa tidak tahu tentang bagaimana cara merawat dan memperlakukannya. Video sebelumnya saya sudah membuat video pertama, isinya adalah bahan-bahan organik yang akan difermentasi menjadi unsur-unsur organik atau kandungan hara. Pada part keduanya, saya sudah membuat video yang mana isinya adalah bagaimana bahan-bahan organik tersebut akan difermentasi menjadi unsur organik. Berikut adalah cara implementasinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih unsur itu, unsur hara sendiri itu. Unsur hara adalah sebuah unsur yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri, yang memenuhi kebutuhan tanaman itu sendiri. Dari unsur hara itu sendiri terbagi menjadi dua, makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang diperlukan lebih banyak oleh tanaman. Nah, terus pertanyaannya, kenapa kalau unsur hara makro itu diperlukan lebih banyak? Kemarin waktu bikin komposisi adalah pupuknya kenapa sangat sedikit. Kalau diperbandingkan ya, kemarin itu kira-kira 70% dari sekam mentah, 25% dari andam, dan hanya 5% pupuk. Dari sini saya akan jelaskan apa yang dampak dan gejala yang ditimbulkan apabila kelebihan kandungan hara. Dan apa yang akan gejala yang akan ditampakkan apabila tanaman itu kekurangan hara. Tanaman yang kelebihan hara akan tampak lebih hijau, bongsor, cepat besar, tapi tidak akan tahan menghadapi penyakit atau cendawan dan sebagainya. Dan tanaman yang kekurangan hara akan menampakkan daun tuanya itu kuning, daun bawahnya itu kuning, sebelum sampai full ke atas ini udah kuning atau kekuning-kuningan di pinggirin. Tak bisa memberikan contoh atau mencari di sini tanaman yang kekurangan hara, karena di sini ada tanaman ini saya sudah kasih pupuk atau kandungan hara yang cukup. Jadi kandungan hara tadi harus cukup untuk tanaman itu sendiri. Apakah di Delcoin sini tidak menggunakan pupuk tambahan? Pakai. Karena kalau dalam kurun waktu 4 atau 6 bulan, kandungan hara yang ada di pot ini bisa jadi juga habis menipis terserap oleh tanaman, bisa jadi juga larut karena terguyur air, tersiram air. Jadi pupuknya tambahannya adalah dengan takaran, kalau saya 1 jimpit dengan NPK. Jadi kalau di bahasa Jawa itu lengkap ya, 1 jimpit dengan 2 jari, 1 jumput dengan 5 jari, 1 genggam dengan 1 kepalan, 1 kojong dengan satu tangan terlungkup,
satu raup segini. Ternyata lengkap sekali. Nanti kita bicara tentang lebih kandungan hara lagi. Kandungan hara itu sendiri harus terpenuhi, harus tercukupi. Sebenarnya di dalam tanah sendiri itu sudah lengkap. Ada unsur hara yang sudah lengkap, baik itu mikro dan makro. Tapi kenapa sih kita harus bikin media tanam itu? Jawabannya adalah kalau kita telah memakai tanah langsung, satu berat, dua juga bisa jadi mampet. Jadi porostingnya kurang. Bisa dilihat tanamannya hasilnya kita produksi atau kita yang hasil taniannya semua tanpa segar, subur dan tanpa terawat ya. Tidak terlalu bongsor atau cepat besar atau tumbuh lemas, terlalu besar sekali juga enggak. Takarannya adalah porsinya seperti ini. Daun-daun yang makin lama makin besar, ini menandakan bahwa kita harus ganti pot. Nah, ganti pot ini otomatis sama dengan penambahan media tanam. Dengan menambah media tanam otomatis akan menjadi tertambahnya kandungan hara tersebut. Bisa lihat hasil taninya semuanya juga kondisinya tumbuh dengan subur. Ini karena tercukupnya kandungan hara tersebut. Kita bicara ke tanaman lagi ya, masih apa sih kesehatan dari tanaman itu sendiri sangat harus kita jaga, atau peruntukannya juga kita apa yang dibutuhkan tanaman itu kita jaga, karena dengan tanaman yang sehat tanaman itu sendiri akan mampu melawan penyakit, sehingga tanaman tumbuh sehat, tidak jamuran, tidak kena trip atau tungau, karena memang tanaman sendiri udah sehat. Lah kalau sudah terkena, apakah di Delcoin ini tidak menggunakan pestisida? Pakai. Jadi tanaman pestisida selalu menggunakan, tapi dengan takaran yang tepat. Karena pestisida sendiri itu rumusnya adalah harus menggunakan benar dan tepat. Tepat apanya? Tepat bagaimana? Satu, tepat waktu. Waktu yang mau menggunakan pestisida adalah ya kita gunakan ada waktu yang cerah, atau kalau saya nggak siang-siang hari, bisa jadi kalau bagus kalau waktu dengan cukup ya sore ya. Sore itu bagus karena malamnya bisa terserap oleh tanaman, apalagi pupuk itu adalah yang sistemik ya, karena ada dua, sistemik dan non sistemik. Yang sistemik adalah bisa diserap oleh tanaman mengobati, kalau non sistemik hanya melindungi tanaman itu sendiri dari serangan hama. Yang satu tadi tepat waktu, yang kedua adalah tepat sasaran. Tepat sasaran bagaimana sih maksudnya gitu? Jadi kita dalam pestisida sendiri sudah digolongkan ada pestisida, fungisida, nematisida. Jadi semua nanti ada herbisida. Jadi jangan sampai kita tanamannya sendiri sebenarnya adalah kena insektisida, kita menggunakan fungisida gitu. Jadi nggak akan efektif dan tidak akan mengobati gitu. Jadi tanamannya harus tepat mendapatkan gejalanya apa, kita cari kendalanya kenapa ya harus kita tahu. Tadi udah tepat waktu, tepat sasaran. Yang ketiga adalah tepat takaran. Biasanya orang akan menggunakan satu tangki kasih 3 tutup, nggak bisa. Jadi kita harus biasakan membaca kemasan dalam pestisida itu sendiri agar tahu berapa mililiter berapa mili per liternya gitu. Jadi nanti saya akan membuat video khusus untuk pestisida. Jadi supaya waktunya juga cukup. Nanti kalau udah video tentang pestisida ini tidak peruntukannya bukan hanya untuk pencinta tanaman hias. Bisa jadi juga buat kawan-kawan yang sahabat Delcoin di luar sana bertani, yang menanam sayur, tebu, padi, atau palawija yang lain. Karena sangat bermanfaat nantinya gitu. Supaya tahu takarannya. Seperti tadi saya bilangkan, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat takaran. Nah, sesuai janji saya, nanti kalau lupa bisa ditagih. Dan untuk bisa mengikuti video-video saya selanjutnya, ya jangan lupa subscribe, like, dan komen agar bisa mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.